Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pada cerita yang keenam. Dahulu ada tokoh Islam yang namanya Muhammad bin Ishaq Ar-Rumi, atau yang sering disebut dengan Ibnu Rumi. Jadi yang populer itu adalah Ibnu Rumi, tapi nama aslinya adalah Muhammad bin Ishaq Ar-Rumi. Pada suatu hari Ibnu Rumi ini berbincang-bincang dengan istrinya. Karena memang Ibnu Rumi ini memiliki istri, dan istrinya itu adalah anak pamannya. Jadi dulu itu sering itu misanan, itu menikah dari anak paman, sering gitu. Jadi tidak sedikit. Jadi masih sepupu lah. Jadi sepupu menjadi suami istri. Ya, cuma kalau ada di Jawa itu kemudian itu menjadi heboh kalau kemudian menikah dengan saudaranya sendiri, sepupu atau semisanan. Nah, ini Ibnu Rumi, ini istrinya adalah anak pamannya. Memiliki anak, pada beberapa anak. Kemudian karena memang sudah 3 hari ini tidak makan, jadi Ibnu Rumi sekeluarga ini tidak makan karena memang tidak ada yang dimakan. Kalau mungkin kita dalam sehari tidak makan itu sudah tidak kuat. Tapi ini sampai 3 hari tidak makan. Akhirnya istrinya berkata kepada Ibnu Rumi, "Ya Ibna Ami, wahai anak pamanku, kita ini sekeluarga sudah tidak makan selama 3 hari. Mungkin aku dan engkau kuat menahan lapar. Tetapi anak-anak kita yang mungkin yang tidak kuat menahan lapar." Akhirnya Ibnu Rumi berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu ada usulan yang bagus?" "Ya Ibna Ami, wahai anak pamanku, wahai istriku, demi kehormatanmu, demi rasa cintaku kepadamu dan kehormatanmu, aku kalau boleh usul, besok pagi setelah sholat subuh, pergilah mencari nafkah ke pasar. Di sana ada pangkalan di pasar, mungkin ada orang yang membutuhkan pekerjaanmu, tenagamu. Berangkatlah pagi-pagi setelah sholat subuh." "Baiklah istriku, kalau itu yang kau mau. Demi rasa cintaku kepadamu dan keluargaku, nanti pagi-pagi, besok pagi-pagi benar saya akan pergi ke pasar untuk mencari nafkah." Ketika berangkat ke pasar dengan membawa cangkul dan juga keranjang di punggung, ketika dia lewat tiba-tiba menjumpai ada masjid yang sudah lama tidak dipakai. Dan kelihatan masjid itu sangat rusak. Akhirnya Ibnu Rumi ini kemudian berbelok untuk masuk masjid. Dan ketika di masjid, melihat masjid yang sudah lama tidak terpakai itu, kemudian Ibnu Rumi berjanji, "Ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, aku berjanji hari ini tidak bekerja, kecuali hari ini aku bekerja kepadamu." Akhirnya Ibnu Rumi kemudian sholat di masjid itu yang sudah tidak terpakai itu, bekas wudhu sholat subuh. Jadi tidak wudhu lagi, karena memang orang zaman dahulu itu selalu suci. Jadi tidak batal langsung wudhu, batal langsung wudhu. Jadi Ibnu Rumi ini kemudian langsung sholat
sholat sunat sampai malam hari, sampai tenggelamnya matahari. Jadi sholat saja, zuhur, sholat subuh, zuhur, kemudian sholat lagi di masjid itu sampai siang. Siang itu habis untuk dibuat sholat, bukan untuk kerja. Di dalam sholatnya itu sebelum tenggelamnya matahari, Ibnu Rumi ini sholat sampai membaca surat Ikhlas itu 11.000. Jadi jumlahnya sampai 11.000 kali membaca surat Ikhlas dalam sholat. Jadi mungkin kalau kita ya sholat dewe ya gak tahu maca surat Ikhlas, jamaah baru ono surat Ikhlas. Jadi 11.000 dalam waktu siang ini saja, 11.000. Mulai dia masuk masjid sampai kemudian tenggelamnya matahari. Akhirnya ketika dia hendak pulang, saya pulang nanti saja, sholat maghrib dulu. Kemudian Ibnu Rumi sholat maghrib dulu di masjid itu. Setelah sholat maghrib, ketika mau pulang, dia hendak pulang ini kemudian terfikirkan di benaknya. Di benaknya terfikirkan bahwasanya nanti kalau saya pulang, saya tidak membawa apa-apa. Jadi nanti kalau saya pulang, saya tidak membawa apa-apa. Bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan istri saya, bagaimana dengan keluarga saya. Hanya, ya Allah, demi kemuliaan-Mu dan demi kehormatan-Mu, saya tidak akan pulang dulu sebelum saya sholat Isya. Akhirnya kemudian Ibnu Rumi ini melakukan sholat Isya. Jadi melakukan sholat Isya dulu, terus kemudian baru pulang. Setelah melakukan sholat Isya, kemudian dia pulang, dia mendapati rumahnya penuh dengan tawa, dengan canda tawa, dengan gembira. Akhirnya Ibnu Rumi ini kemudian merasa khawatir. Ibnu Rumi ini khawatir, astagfirullahaladzim, apa yang terjadi dengan keluarga saya? Saya meninggalkan keluarga saya dalam 4 hari tidak makan. Apa yang terjadi dengan keluarga saya? Mungkin Ibnu Rumi mengatakan keluarganya ada yang mungkin ada yang gila atau bagaimana. Jadi gila mungkin karena kelaparan. Akhirnya khawatir dengan keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia masuk rumah, mengetuk pintu, Assalamualaikum. Kemudian istrinya menjawab, Waalaikumsalam. Ternyata di dalam rumah penuh dengan keceriaan. Istrinya mengatakan, ya ibnu ami, wahai anak pamanku, wahai suamiku, hari ini saya kenyang sekali. Engkau telah membuat saya kenyang, mudah-mudahan Allah juga membuat kau kenyang. Akhirnya Ibnu Rumi ini mengatakan, sebetulnya ada apa ini? Ada cerita bagaimana? Wahai suamiku, tadi ada seorang pemuda pada waktu setelah sholat maghrib. Ada orang pemuda yang datang ke sini berpakaian hijau dan membawa di belakangnya ada 2 pemuda lagi yang membawa hidangan dibagi, lengser, cara bahasa Jawa niku lengser, talam, bagi talam, lengser dengan penuh makanan. Dan satunya lagi penuh dengan uang dirham. Saya dan anak-anak sudah makan, tinggal kamu suamiku yang belum makan. Lihatlah. Akhirnya saya lihat makanan itu penuh dengan cahaya. Akhirnya istriku mengatakan kepadaku, makanlah dulu suamiku. Sebetulnya kamu ini bekerja kepada siapa? Kok baik benar? Hari ini saya bekerja pada raja yang sangat dermawan. Tidak ada satupun raja di dunia ini yang menyamai dengan kedermawanannya. Sangat dermawan sekali. Saya bekerja sedikit,
tetapi saya diberi upah yang sangat besar. Sudahlah suamiku, silakan makan dulu ya. Tidak, saya masih ada tanggungan sedikit. Saya sholat dulu. Akhirnya Ibnu Rumi ini sholat. Jadi berapa hari Ibnu Rumi ini tidak makan? 4 hari. Akhirnya Ibnu Rumi sholat lagi sampai larut malam. Sampai larut malam itu kemudian Ibnu Rumi merasa tertidur. Di dalam mimpinya ini Ibnu Rumi bertemu dengan Allah. Ditanya, wahai Ibnu Rumi, bagaimana hubungan pekerjaanmu dengan aku? Kemudian Ibnu Rumi mengatakan, hubungan pekerjaanku denganmu sangatlah baik. Baiklah kalau begitu, derajatmu saya naikkan 10.000 derajat. Kebaikanmu saya tambah lagi 10.000. Dan saya hapus kesalahanmu 10.000. Tambahlah amalmu bekerjamu denganku, maka saya akan lipat gandakan. Demi keagunganmu wahai Tuhanku, saya akan melipat gandakan pekerjaanku. Kalau begitu, hadiahku terbesar untukmu adalah kau terbebaskan dari api neraka. Dan kamu saya lipat gandakan kebaikanmu 11.000 kali. Akhirnya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, aku berjanji akan berbakti kepadamu, akan melaksanakan tugas-tugasku. Akhirnya Allah mengatakan, wahai Ibnu Rumi, mintalah apa saja kepadaku, maka kamu akan aku beri. Akhirnya Ibnu Rumi mengatakan, wahai Tuhanku, jagalah aku. Dan aku minta agar aku secepatnya bisa bertemu denganmu. Jadi Ibnu Rumi minta mati. Akhirnya Allah mengatakan, Ibnu Rumi, ajalmu ada di tanganku. Kepastian ajalmu sudah tertentu. Aku tidak mungkin memajukan maupun mengundur. Kabar baik untukmu, kamu akan bertemu denganku 9 hari lagi. Bila kalau sampai yang dikatakan begitu, waduh, wis kalang kabut. Uripmu karek 9 dina ini semua kalang kabut. Tapi ini, kalau begitu Tuhanku, jagalah imanku, ambillah aku dalam keadaan Islam. Akhirnya Allah mengatakan, ya Ibnu Rumi. Dah. Akhirnya dalam waktu 9 hari itu, kemudian Ibnu Rumi sholat terus, Ibnu Rumi berbuat baik terus. Tetapi sebelumnya Ibnu Rumi mengatakan kepada istrinya tentang kejadian malam hari itu. Istriku, saya tadi malam tertidur bermimpi begini. Akhirnya istrinya menangis. Ketika istrinya menangis, kemudian Ibnu Rumi mengatakan, jangan sedih wahai istriku. Uang yang masih ada itu, ada 100 dirham itu bisa dipakai untuk hidup bertahun-tahun. Uang itu bisa kita belikan rumah dan kita belikan budak untuk melayanimu. Jadi uang yang itu, yang pemberian dari Allah itu akhirnya dibuat untuk membeli rumah dan membeli budak. Pada waktu hari ke-9, Ibnu Rumi ini datang ke rumah teman-temannya untuk minta maaf karena memang dia akan pergi menghadap kepada Allah. Betul, pada habis setelah sholat Isya, kemudian Ibnu Rumi mulai melakukan wudhu dan sholat sampai Ibnu Rumi menjumpai ajalnya dalam keadaan sujud. Inilah cerita Ibnu Rumi yang setiap orang ingin seperti dia mungkin. Mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan diterima di sisi Allah, mati dalam keadaan semua dosa-dosanya diampuni. Cerita ini adalah salah satu daripada fadilah memperbanyak surat
Ikhlas atau surat Qul huwallahu ahad. Saudara-saudara yang berbahagia, cukup sekian cerita yang keenam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.